Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, mari kita mulai ngaji kita malam ini dengan menghadiahkan Al-Fatihah ya. Pertama kita hadiahkan kepada muallif kitab ini, yaitu Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Dan juga malam ini saya diingatkan oleh Kiai Rohiyat Hasbi dari Purwakarta, dari Karawang ya, Kiai Uyan, santrinya Kiai Ilyas Rohiyat, yang mengingatkan bahwa ini tanggal 7 Ramadan dan ini adalah tanggal wafatnya Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari yang merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama dan juga kakeknya Gus Dur. Jadi Al-Fatihah malam ini kita hadiahkan ya kepada Hadratus Syekh dan juga kepada para masyayikh, para kiai-kiai, terutama para masyayikh yang bersama Mbah Hashim ikut mendirikan Nahdlatul Ulama, bahwa Hasbullah, Mbah Bishri Sansuri, dan tentu saja Kiai As'ad Samsul Arifin, dan ke atasnya lagi Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Maksum, Kiai Maksum, Gus Dur, dan juga para kiai-kiai yang lain, Mbah Bishri Mustafa. Kita hadiahkan kepada para kiai-kiai kita semuanya, dan juga Al-Fatihah malam ini kita bacakan untuk agar saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang sakit hari-hari ini, terutama karena COVID, segera diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya khusus menghadiahkan Al-Fatihah malam ini, saya ajak teman-teman mendoakan juga teman saya Kiai Nurul Huda yang sedang membangun pondok pesantrennya di Borangkeng, Pesantren Motivasi Indonesia. Semoga pembangunannya lancar. Mari kita membaca Al-Fatihah lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Mishkatul Anwar halaman 45 ya. Fal mawjudatu, baris terakhir ya, fal mawjudatu kulluha majalul aqli idh yudriku hadhil mawjudat allati adadnaha wa ma lam na'uddaha. Ini sebetulnya kesimpulan dari poin nomor 5 tentang keunggulan mata batin, yaitu an-nafas, jiwa atau akal manusia yang punya keunggulan yang jauh melebihi mata lahir ya. Karena itu fal mawjudatu, kesimpulannya semua hal-hal yang wujud ya, semua hal-hal yang ada di alam raya ini, kulluha, seluruhnya. Ini kesimpulan ini bagi saya penting ya. Segala hal yang ada ini semuanya majalul akli, adalah tempat beredarnya akal, tempat akal ini memikirkannya ya. Semua hal yang ada itu menjadi tempat akal untuk memikirkannya. Dengan kata lain, semua hal itu bisa dijangkau oleh akal. Itu daerah kekuasaannya akal, itu majalul akli. Bayangkan, sini ya Allah, luar biasa ya.
Manusia itu ya akal itu ada organnya namanya. Dalam bahasa Inggris itu ada dua kata. Namanya kata brain, ada kata namanya mind ya. Brain, mind. Brain itu organnya, otak ya. Ibarat komputer itu brain itu ya CPU-nya itu ya, CPU-nya itu. Hardware-nya. Mind itu bukan otak, mind itu akal. Mind itu kira-kira kalau komputer ya OS-nya, operating system-nya. Operating system itu tidak kelihatan. Nggak kelihatan. Jenengan beli komputer hanya CPU toh, nggak ada programnya, ya buat apa? Ya. Jadi yang menghidupkan komputer itu adalah programnya, adalah operating systemnya. Kalau handphone ya aplikasinya, ya operating systemnya macam-macam. Handphonenya keren banget tapi nggak ada operating systemnya, ya nggak berguna. Ya. Itu perbedaan antara mind dengan brain. Brain itu kerangka dasar bentuk fisiknya itu ya. CPU-nya atau hardware-nya, hardware itu perangkat keras ya. Nah, mind itu perangkat lunaknya, software-nya. Nah, akal itu jenengan ya, akal kita itu tempatnya itu ya organnya, CPU-nya itu ya ini namanya brain, itu otak kita itu. Dalam bahasa Arab itu ad-dimagh ya, ad-dimagh. Ini. Tetapi akal itu tidak sekedar ad-dimagh, tidak sekedar brain. Akal itu sesuatu yang ya kata Al-Ghazali ajaibul qalb. Ajaib. Barangnya cuma segini ya. Manusia itu berapa sih kepalanya? Segini. Otak kita itu organnya cuma segini. Tetapi daerah kekuasaannya, wilayah kerjanya itu, teritorinya itu al-mawjudat. Seluruh hal yang ada itu di alam raya ini, pokoknya segala ciptaan Allah itu bisa dipikirkan oleh akal. Tidak saja yang mawjudat, bahkan Gusti Allah pun itu bisa dipikirkan oleh akal. Gusti Allah pun itu bisa dipikirkan oleh akal. Padahal kan Gusti Allah itu ya, tentu saja akal kita tidak bisa menjangkau seluruhnya Gusti Allah, tapi sebagian dari sifat-sifat Allah ya, itu bisa dipikirkan oleh akal manusia berdasarkan wahyunya Allah di Quran ya. Jadi akal itu luar biasa. Inilah namanya dalam bahasa filsafat Islam disebut sebagai an-nafsun natiqah, jiwa yang bernalar. An-nafsun natiqah. Manusia itu menjadi begitu istimewanya karena punya an-nafsun natiqah. Malaikat itu disuruh sujud oleh Gusti Allah kepada Nabi Adam. Karena apa? Karena ada namanya an-nafsun natiqah, ada mata batin yang namanya akal ini. Kenapa al-mawjudat ini semuanya adalah majalul akli? Karena yudriku, karena mampu memahami akal ini, hadhil mawjudati, semua hal-hal yang mawjud ini. Allati adadnaha, yang bisa kita hitung, hanya bisa kita data, ya. Bisa dikomputasi, bisa dilihat pakai teleskop atau pakai mikroskop yang sekarang sudah tidak lagi mikroskop, tapi mikroskop yang kecil sekali yang menggunakan teknologi nano ya, sepersekian mili kecil banget itu. Jadi manusia itu bisa melihat sesuatu yang bisa dihitung, maksudnya bisa dijangkau dengan alat ya. Wama, dan sesuatu lam na'uddah, yang tidak bisa menghitung kita semua kepada al-mawjudat ini, yang nggak mungkin bisa dijangkau dengan peralatan, tapi bisa dipikirkan. Wahua, dan sesuatu yang lam na'uddah, yang nggak bisa dihitung, yang nggak bisa dijangkau dengan peralatan, dengan instrumentasi kalau dalam bahasa teknologinya itu ya, adalah al-aktsaru, yang lebih banyak hal-hal yang tidak bisa
dicerap dengan indera, dengan peralatan teknologi itu jauh lebih banyak daripada yang bisa diindera dengan organ mata kita atau dengan apa ya, atau dengan akal kita ya. Fayatasarrafu, maka bertindaklah akal ini, maksudnya bertindak itu ya bertindak untuk memikirkan ya, untuk memahami fi jami'iha, dalam segala al-mawjudat ini, wa yahkumu, dan menghukumi, memberikan keputusan, artinya menghukumi, memberikan penilaian alaiha terhadap mawjudat, hukman dengan hukum yakinian yang bersifat yakin, shadiqan yang benar ya, berdasarkan penalaran, menggunakan logika ya. Kita bisa menentukan misalnya berapa derajat air itu mendidih gitu. Tahu itu berdasarkan penalaran akal, itu ketemu itu sekian derajat itu mendidih itu. Berapa umur alam raya itu tahu loh. Apa enggak dahsyat itu manusia itu dengan teknologi, dengan teleskop namanya Edwin Hubble ya, yang ditemukan oleh Edwin Hubble pada tahun 1926 kalau nggak salah ya. Pada saat NU berdiri itu ada teknologi yang ditemukan oleh Edwin Hubble namanya teleskop. Berdasarkan teleskop itu kemudian bisa diketahui itu alam raya ini seperti apa karakternya dan bagaimana proses terbentuknya. Tentu butuh waktu bertahun-tahun ya. Lama itu sampai ditemukan alam raya itu umurnya adalah 14,8 miliar tahun. Tahu manusia itu. Jadi wa yahkumu 'alaiha hukman yaqiniyan shadiqan ya. Fal asraru, maka semua rahasia al batinatu yang tersembunyi indahu bagi akal zahiratun, tampak semua. Ini kita bicara mengenai akal manusia sebagai spesies loh ya, tidak orang per orang. Kalau orang per orang ada juga orang yang bodoh, yang gak sekolah, ada yang cerdas, ada yang jenius. Kita tidak bicara individu ya. Kita bicara tentang manusia sebagai spesies ya. Sebagai spesies keseluruhannya ya. Sebagai al-jins ya. Nah itu semua hal itu, manusia sebagai spesies itu punya akal, dan akalnya ini bisa menjangkau hal-hal yang rahasia. Hal yang rahasia jadi kelihatan semua. Wal ma'ani, dan pengertian-pengertian al-khafiyatu yang tersembunyi indahu bagi akal jaliyatun, menjadi terang benderang. Karena itu famin aina, maka dari mana lil aini, bagi mata az-zahirati yang tampak ini, mata zahir, musamatuhu, menandingi akal. Di dalam naskah yang lain musawatuhu ya. Tapi Abul Ala Afifi memilih karena ada banyak versi dalam manuskripnya Mishkatul Anwar, dia memilih yang edisi yang paling mendekati kebenaran itu musamatuhu. Musamatuhu menandingi akal itu. Gimana bisa mata fisik ini menandingi akal? Wa mujaratu, dan mengikuti, artinya mengimbangi akal itu. Fistihqaqin ismin nuri, di dalam berhak, di dalam memiliki berhak atas nama cahaya. Gak bisa. Jadi akal itu lebih tepat disebut sebagai nur ketimbang mata lahir ini ya. Ya mata lahir ini bisa disebut sebagai cahaya juga ya. Tapi akal itu jauh lebih berhak daripada mata lahir untuk disebut sebagai cahaya. Karena apa? Kemampuannya yang begitu dahsyat ya. Kala, bukan hanya itu saja ya. Inna, sesungguhnya sesungguhnya al-ainuz zahirah ya. Bil idhafati, dalam hubungannya ila ghairiha. Nurun itu adalah cahaya, bil idhafati, dalam hubungannya ila ghairiha, kepada selain ainuz zahirah. Mata itu bisa disebut sebagai cahaya kalau terkait dengan hal-hal yang lain. Artinya dia bisa melihat hal yang lain, karena itu dia cahaya bagi yang lain. Artinya dia bisa mengindera sesuatu yang lain.
tapi dirinya sendiri dia nggak bisa lihat. Dirinya sendiri dia nggak bisa lihat itu ya. Lakinnaha, tetapi al-ainuz zahirah tadi itu zulmatun adalah kegelapan bil idhofati dalam hubungannya ilaihi kepada akal. Memang mata manusia itu cahaya, ya, bisa melihat sesuatu. Tapi dibandingkan dengan akal itu ya dia itu sebenarnya kegelapan itu. Ukurannya gelap ya. Karena apa? Karena mata manusia itu tidak bisa melihat terlalu banyak hal yang tidak bisa dilihat oleh mata lahir. Sehingga mata lahir itu dibandingkan dengan mata batin itu ya kayak apa? Kayak kebutaan, kayak buta itu. Karena nggak seimbang lah kemampuannya dengan akal itu. Wah, ini sekarang ini kita akan baca keterangan yang menarik karena Al-Ghazali menggunakan metafor ya, menggunakan analogi ya. Balhia, perumpamaan, balhia, bahkan al-ainuz zahirah itu, mata lahir itu adalah jasusun, adalah mata-mata, intel, min jawasisi dari intelnya akal. Jadi mata lahir ini jadi ibarat sebuah negara gitu. Akal itu kayak negara. Nah, mata lahir itu hanya organ kecil, staf gitu aja ya. Staf yang ya staf tetap penting, cuma dia posisinya staf, bukan presiden atau apa, bukan. Dia hanya staf aja, yang tugasnya adalah ditugasi untuk menjadi intel. Wakala yang memberikan, yang mewakilkan, yang memberikan mandat ya, akal ini kepada jasus ini, kepada intel ini, biakhassi khazainihi, dengan gudang-gudangnya akal yang paling rendah ya. Dia hanya diserai ngurus tugas yang paling ecek-ecek itu. Apa itu? Wahia khozain atau gudang atau perbendaraan atau depositnya akal ini adalah khizanatul alwani, adalah gudang berupa warna-warna. Akal itu kan hanya bisa mengindera warna saja, wal ashkali dan bentuk-bentuk, warna dan bentuk, udah itu aja. Mata itu hanya yang bisa dicerap itu diindera warna dan bentuk. Warna dan bentuk. Jadi dibanding akal itu ya ecek-ecek banget ya. Karena kemampuannya hanya dua itu aja ya. Jadi dia ini seperti intel yang ditugasi untuk ngurus hal yang ecek-ecek ini. Ya walaupun ecek-ecek itu penting juga. Kalau jenengan nggak bisa lihat warna ya repot juga ya. Kita ngaji Ihya ini kan karena mata juga. Kalau nggak bisa lihat ya kita nggak bisa ngaji Mishkah ya. Jadi ya tetap saja kemampuan mata lahir ini juga luar biasa, tidak bisa diingkari itu. Tetapi dibandingkan dengan kemampuan akal itu tidak ada apa-apanya itu. Jadi mata ini tugasnya ya hanya intel saja. Intel yang ditugasi untuk ngurus hal yang sederhana. Litarfa'a, supaya melaporkan, karena intel kan tugasnya lapor. Litarfa'a, supaya melaporkan al-ainuz zahirah itu ila hadrati, kepada yang terhormat, yang mulia akal gitu, ila hadratihi. Ila hadrati, kepada yang mulia akal ini, kepada keharibaan akal ya. Akhbaroha, tentang kabar-kabar, berita-beritanya al-ainuz zahirah. Fayaqdi, ketika sudah dilaporkan, fayaqdi, maka akan memutuskan akal fiha, di dalam akhbar ini. Fabima, dengan sesuatu, yaqtadi, yang menuntut, yang menuntut hi, kepada ma, ra'yuhu, pendapatnya akal. As-saqibu, yang tajam ya. Wa hukmuhu, dan keputusannya akal, an-nafidhu, yang pasti terlaksana. Jadi akal itu kayak hakim. Jadi mata itu ditugasi untuk mengumpulkan data-data. Kalau ibarat orang survei gitu ya, mata lahir ini ibarat petugas lapangan lah, yang bertugas untuk ngumpulin data, wawancarai orang, informan, koresponden ya. Laporin semua ke
analis ya. Akal ini analisnya. Nih selesai, sudah data kita laporkan. Ini ada warna, ada berupa warna-warna atau bentuk-bentuk ini ya. Nah, setelah dilaporkan, akal kemudian menimbang-nimbang, dinilai, dianalisis, kemudian misalnya keputusannya, oh ini adalah buku kitab namanya Mishkatul Anwar, ya warnanya apa? Ini warnanya apa Mbak Admin ya? Warnanya biru atau ungu ya, dan seterusnya. Jadi begitu. Itu baru keputusan sederhana. Nanti ada keputusan yang rumit. Oh, buku ini harganya sekian, diimpor dari sini, dan akal itu bisa menalar sampai jauh sekali. Oh, buku ini dibuat dari kertas itu dari apa, dianalisa terus sampai dalam, sampai seterusnya ya. Wal hawasu, dan indera-indera ya, indera yang 5 itu, al-khamsu yang 5 adalah jawasi suhu, semuanya adalah intel-intelnya akal. Tangan, hidung, telinga, penciuman, itu semua adalah ibarat intel-intelnya akal. Intel yang lahir ya, tapi juga ada intel yang tidak kelihatan. Walahu, dan bagi akal fil batini, di dalam batinnya akal, di dalam batinnya manusia, maksudnya di dalam dirinya yang dalam jiwanya ya, di dalam badan alusnya, bukan badan luar tapi badan dalam. Jawasisu, ada juga intel-intel siwaha yang selain al-ainul zahira, atau selain dari al-hawasul khamas ya. Jadi di dalam diri manusia, dalam jiwa manusia, dalam batinnya manusia itu juga ada petugas-petugas yang menjadi intelnya akal. Berupa apa? Min khayalin, dari khayal. Khayal itu adalah kemampuan di dalam jiwa kita yang tugasnya. Jadi khayal itu begini guys. Ini buku nih, menjadi manusia rohani guys. Ini buku kan. Buku ini kemudian misalnya saya taruh di depan mata saya. Saya lihat, oh ini buku judulnya Menjadi Manusia Rohani, bentuknya persegi, sampulnya seperti ini ya bentuknya. Ini bisa kita lihat karena buku ini ada di depan saya. Begitu buku ini saya singkirkan dari depan saya misalnya, mata saya itu tidak bisa melihat lagi. Tetapi akal kita bisa tetap melihat. Buku tadi itu, oh saya masih ingat itu. Tadi bentuknya persegi, judulnya Menjadi Manusia Rohani, warnanya ini segala. Masih tercetak, jadi kayak foto dipotret masuk ke memori. Khayal itu artinya memori. Tempat gambar-gambar atau warna dan bentuk yang dilihat oleh mata itu disimpan, di save kalau bahasa komputernya itu, di save, disimpan. Itu namanya khoyal. Khoyal di sini bukan artinya khayal ya, kalau bahasa Indonesia kan khayal itu fantasi. Bukan itu. Khayal itu artinya adalah kemampuan di dalam jiwa kita menyimpan data-data dikumpulkan oleh intel namanya mata ini. Bukan hanya mata, ya telinga, penciuman, ya mulut, ya tangan, itu semua data-data yang dikumpulkan oleh indera 5 ini, itu kemudian disimpan, di-save di dalam memori namanya khoyal. Sebelum nanti diolah oleh yang berikutnya, kata di mana ini? Wahmin dan waham. Waham ini adalah apa ya? Kemampuan untuk mulai memproses data-data yang disimpan di khoyal ya. Kalau wahmun itu kalau di dalam makna harafiahnya ya sangkaan. Tapi sangkaan itu sebetulnya kan ketika jenengan menyangka itu kan sebetulnya sampean punya penilaian. Cuma penilaian itu datanya kurang lengkap sehingga statusnya itu belum menjadi keyakinan, sehingga hanya berupa sangkaan, guessing. Belum solid datanya itu. Kenapa? Ya ibarat orang moto
apa namanya, kalau foto itu ada asanya kurang, sehingga apalagi di ruang yang pencahayaannya kurang, jadi nggak kelihatan itu. Ini objeknya apa sih ini? Ini manusia atau apa? Kurang. Itu waham itu. Wa fikrin, dan fikir. Nah, fikir itu sudah mulai lebih tinggi lagi tingkatnya. Wa dzikrin, dan ingatan. Cuma ingatan yang tingkatnya lebih rendah. Wa hifdzin, dan ingatan yang kuat. Begitu. Ini namanya dalam filsafat disebut dengan teori tentang kognisi. Teori bagaimana proses manusia mengetahui sesuatu. Kita punya, orang Islam ini punya ilmunya kayak begini, tidak hanya John Locke, David Hume. Kan orang-orang ini kan taunya teori tentang mengetahui itu kan taunya dari John Locke, dari David Hume ya. Risalah tentang Treatise on Understanding, John Locke. Padahal ya di khazanah kita sudah ada. Di dalam sejarah kita itu sudah ada ilmu-ilmu yang rumit seperti ini. Dan ini saya ingin menekankan ini, dengan itu harus sadar. Teman-teman semua, kita itu umat Islam itu punya sejarah ilmu, sejarah pengetahuan itu agung sekali. Luar biasa. Ini sejarah Islam yang terkait dengan pengetahuan ini luar biasa. Imam Ghazali nulis Mishkat ini salah satu saja. Selain beliau masih banyak lagi, tapi cuma memang Al-Ghazali paling hebat memang, atau salah satu yang hebat. Jadi, tapi kan ini sudah jarang disentuh oleh banyak orang ya. Orang merasa keren kalau belajar filsafat barat. Ya, belajar penting, saya juga baca, saya menikmati filsafat barat juga. Tetapi jangan lupa, umat Islam itu punya sejarah pengetahuan, termasuk sejarah filsafat ya, yang luar biasa kaya sekali. Ini contohnya ini. Ini namanya dalam filsafat itu disebut dengan teori tentang kognisi. Teori tentang bagaimana mengetahui sesuatu. Prosesnya ya gitu-gitu itu. Ini sudah pernah kita baca dalam Ihya juga ada ini. Dalam Ihya juga ada. Kenapa Al-Ghazali kok bisa menulis seperti ini? Ya karena beliau baca filsafat. Makanya saya kepingin menegaskan berkali-kali. Tidak betul Al-Ghazali itu membunuh filsafat. Mengkritik iya. Lah mengkritik kan boleh aja. Masa nggak boleh mengkritik? Masa semua harus diterima apa adanya? Kan nggak apa-apa mengkritik itu. Jangankan filsafat, wong fikih juga mazhab satu mengkritik yang lain. Dalam tasawuf itu ada mazhab satu juga mengkritik, ya kan biasa. Dalam forum Bahthul Masail NU itu kiai satu mengkritik yang lain itu biasa banget. Dulu Mbah Hashim dengan Kiai Fakih ya. Kok itu kan polemik itu tentang status hukum tertentu, misalnya kentongan dan segala macam, saling kritik ya enggak masalah. Al-Ghazali kritik filsafat ya biasa. Terus Al-Ghazali kritik filsafat dikritik orang lain biasa, enggak masalah itu. Tapi menuduh bahwa Al-Ghazali itu adalah membunuh filsafat itu tidak betul banget. Apalagi dituduh sebagai sumber kemunduran umat Islam itu ya gimana itu. Itu tuduhan yang agak berlebihan menurut saya ya. Kitab Mishkatul Anwar ini kalau jenengan baca pengantarnya yang ditulis oleh Dr. Abdul Ala Afifi ya. Ini dia menerangkan dengan bagus sekali bahwa tidak betul Al-Ghazali itu membunuh filsafat. Dia membangun sistem filsafat sendiri. Ya. Membangun sistem filsafat sendiri. Nah ini di depan saya ini ada satu buku terjemahan Mishkatul Anwar dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris, tapi ada teks paralelnya Arab Inggris ya. Jadi yang sebelah kiri Inggris, yang sebelah kanan Arab. Ini terjemahan
mungkin terjemahan terakhir yang terbaik Mishkatul Anwar dalam bahasa Inggris, karena Mishkatul Anwar itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Latin, dan seterusnya. Ini yang terakhir dikerjakan oleh seorang namanya David Buchman. Ini sarjana dari Amerika. Diterbitkan tahun berapa ini? Diterbitkan tahun 98. Pas lengsernya Pak Harto ini, terbit buku ini. Dia juga termasuk merujuk keterangannya Abul Ala Afifi dalam bukunya ini. Ya. Nah, ini. Jadi Mishkatul Anwar ini dikagumi oleh banyak sarjana di Barat sebetulnya. Dan jadi kan kalau baca tentang tulisan-tulisan orang Barat tentang Al-Ghazali itu ombyoan, sampai belenger saya itu, saking banyaknya. Kenapa? Karena tokoh ini itu mengagumkan sekali Al-Ghazali itu. Ada yang nulis tentang Mishkatul Anwar, Ihya, disertasi mengenai Ihya itu tidak tahu berapa, sudah nggak terhitung itu, nggak terhitung udah. Wawara'ahum, ini selingan ini nggih untuk menunjukkan kepada jenengan sedoyo, jenengan semua, bahwa umat Islam itu punya sejarah pengetahuan yang dahsyat sekali, melahirkan orang-orang yang dahsyat seperti Imam Ghazali ini. Jadi kalau umat Islam sekarang ini kok semangat keilmuannya itu merosot, itu memalukan itu. Kalau orang Islam sekarang itu kepinginnya berpikir itu yang sederhana-sederhana aja, yang dangkal-dangkal aja. Pokoknya nggak usah rumit-rumit itu, loh. Nggak bisa. Wong leluhur kita dulu itu seperti ini kok, ngarang kitab yang sederhana ada. Imam Ghazali itu ngarang kitab sederhana ada, Bidayatul Hidayah, ya. Naik sedikit Minhajul Abidin. Ada yang rumit seperti kitab misalnya Maqasidul Falasifah, Tahafutul Falasifah. Ada yang rumit lagi misalnya Al-Mustasfa. Kitab fikihnya juga ada yang tipis, Al-Wajiz. Nanti ada yang agak tebal sedikit, Al-Wasit. Nanti yang tebal banget, Al-Basit. Jadi Imam Ghazali itu orang yang nulis untuk orang awam ya, nulis untuk sarjana S3 juga. Para profesor juga iya. Jadi kita harus mengapresiasi kekayaan tradisi pemikiran Islam yang luar biasa yang dikembangkan oleh Al-Ghazali, dan diteruskan setelah Al-Ghazali ada ulama besar yang alimnya dukdeng sundul langit, namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang lahir kira-kira 50 tahun setelah Al-Ghazali. Namanya Fakhruddin Ar-Razi, yang nulis kitab tafsir yang tebalnya minta ampun, terbit sekarang ini sekitar 25 jilid ya. Namanya kitab Tafsir Mafatihul Ghaib, karangan Fakhruddin Ar-Razi, penerus Imam Ghazali. Sama-sama keduanya ini, Al-Ghazali dan Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu sama-sama ulama Asy'ari. Akidahnya Asy'ariyah, yaitu akidah yang diikuti oleh sebagian besar orang-orang NU sekarang ini ya. Jadi kan kalau baca warisan pemikirannya Fakhruddin Ar-Razi itu geleng-geleng, luar biasa. Salah satu karya beliau yang sangat menakjubkan dan buat saya luar biasa ya, karya beliau judulnya Al-Matalibul Aliyah Minal Ilmil Ilahi. Itu ada terbit 3 jilid ya. Jadi ini saya tunjukkan untuk menunjukkan kepada kalian semua bahwa umat Islam itu punya masa lalu berupa sejarah pengetahuan yang kerennya minta ampun, tidak kalah dari sejarah pengetahuannya orang Barat sekarang. Dan jangan dilupakan itu, jangan dilupakan. Makanya ngaji seperti ini niat saya antara lain untuk menunjukkan kepada jenengan sedoyo, ini loh sejarah kita itu. Sejarah kita itu ini. Silsilah kita, sanad kita itu ya sampai di sini ini. Banggalah. Gitu. Umat Islam harus bangga karena punya masa lalu yang seperti ini. Tapi ya jangan hanya membanggakan masa lalu saja. Ya. Itu namanya kalau membanggakan masa lalu tok, tapi nggak mau kerja keras sekarang, ya ibarat orang
makan depositonya orang tuanya, nggak mau kerja, hanya nariin deposito aja, tariin, lama-lama ya habis ya. Jadi ya kita harus mengembangkan warisan ini lebih lanjut ya, lebih lanjut. Kita baca lagi Mishkatul Anwar, kita baca lagi Ihya, kita baca lagi karya Imam Ghazali yang lain. Dan tugas saya sekarang ini sederhana aja. Saya seperti pernah saya tulis ya, niat saya di sisa hidup saya nggak tahu sampai kapan ya. Pokoknya saya mau membaktikan diri untuk membaca seluruh warisan intelektualnya Imam Ghazali. Entah yang dalam bidang fikih, usul fikih, dalam bidang tasawuf, dalam bidang falsafah, dalam bidang ilmu kalam. Saya kepingin nanti setelah baca karya Al-Ghazali yang terkait dengan ilmu kalam, itu penting sekali ya. Al-Iqtisad fil I'tiqad ya, Al-Arba'in fi Usuluddin dan seterusnya, itu penting banget. Di era sekarang ini kita butuh kembali mempelajari ilmu kalamnya para ulama zaman dulu untuk menghadapi tantangan-tantangan sekarang ini ya. Doakan semoga saya sehat terus dan diberi umur panjang untuk bisa membaca karya Imam Ghazali sampai sebanyak-banyaknya itu. Wa wara'ahum, dan dibalik mereka-mereka ini, para intel-intel ini, khadamun, ada para pembantu-pembantu, wa junudun, dan pasukan-pasukan, musakharatun, yang ditundukkan, ditugaskan lahu bagi akal ini, fi alamihil khasi, di dalam alamnya akal al khasi yang khusus. Yastaskhiru ya, menundukkan akal ini hum, kepada semua tadi ini, khodam, junud dan seterusnya, wa yatasarrafu, dan bertindak akal fi di dalam kepada mereka-mereka ini, istisharal maliki, seperti menundukkannya atau mempekerjakannya seorang raja, abidahu, kepada hamba-hambanya raja, bal asyaddu, bahkan lebih banyak lagi gitu ya. Wa syarhu dzalika, dan keterangan mengenai hal ini ya tulu, akan panjang. Wa qad dzakarna, dan telah menerangkan aku Al-Ghazali hu kepada dzalik ini fi kitab Ajaibil Qalbi, dalam kitab Ajaibul Qalb, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Makanya kitab ini berdasarkan keterangan ini ditulis setelah kitab Ihya, karena merujuk kepada kitab Ihya itu ya. Min kutubil Ihya'i, dari kitab-kitabnya kitab Ihya. Karena kitab Ihya itu satu kitab tapi di dalamnya ada sub-sub kitab ya. Jadi Ihya itu seperti negara federal atau negara kesatuan, di dalamnya ada provinsi-provinsi. Itu namanya kitab. Jadi kitab, di dalamnya ada kitab. Jumlah kitab yang ada dalam kitab Ihya itu ada 40 ya. Salah satunya kitab tentang Ajaibul Qalb ya. Keunggulan akal yang nomor 6 atas atas mata lahir ya. Sekian ngaji Mishkat malam ini, mari kita teruskan dengan ngaji Ihya. Wallahu a'lam bissawab.